Tahun telah berlalu, Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Di suatu saat, para kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi Bani Musthalib. Di sana kaum muslimin mendapat kemenangan dan mereka pulang dengan rasa gembira karena kemenangannya dalam memerangi kaum Yahudi Bani Musthalib. Di saat kepulangan dari peperangan tersebut, kaum Ansor dan kaum Muhajirin berhenti sejenak di suatu perairan untuk minum sumber air. Dan di saat itulah Sayyidah Aisyah ditinggal tanpa sengaja oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Seperti biasa, Rasulullah menyuruh sahabatnya, yang tidak lain adalah Safwan disuruh untuk kembali memeriksa harta rampasan yang masih tertinggal di suatu perjalanan pulang kaum muslimin. Di suatu perjalanan, Aisyah terkejut dengan datangnya seorang laki-laki yang menumpangi unta. Lalu Safwan melihat sembari mengecepatkan untuk menutup mata. Beliau bertanya, "Wahai Sayyidah Aisyah binti istri Rasulullah SAW, mengapa engkau di sini?" Beliau menjawab, meresahkan atas kesendiriannya karena tertinggal tanpa disengaja oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Lalu Sayyidah Aisyah dipersilahkan untuk menaiki kuda yang dibawa Safwan, sahabat Rasulullah, untuk dibawa ke Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Aisyah dan sahabat Safwan bertemu dengan kaum munafik yang tidak lain adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengambil kesempatan ini untuk mencaci Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah dan sahabat Safwan telah melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Setelah kejadian tersebut, tersebarlah berita bohong tentang Safwan dan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, hingga beliau memalingkan suatu berita tersebut hanya untuk menghentikan dakwah. Setelah mendengar berita tersebut, Aisyah radhiyallahu anha menangis pulang dan hampir pingsan. Beliau menangis berhari-hari, larut malam menangis karena berita tersebut. Lama setelah kejadian tersebut, Rasulullah datang menemui Sayyidah Aisyah. Aisyah yang sedang sedih di rumah orang tuanya didatangi Rasulullah SAW dan ditanya, "Janganlah engkau bersedih dan bertakwalah kepada Allah dan bertobatlah kalau engkau melakukan seperti ini." Setelah kejadian tersebut, Rasulullah merasa akan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau Rasulullah diselimuti yang diberikan selimut oleh Sayyidah Aisyah, lalu Allah taala menurunkan wahyu dari sekian lama wahyu yang tidak turun kepada Rasulullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 18. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Sayyidah Aisyah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah membebaskan dari api fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kita sebagai umat Rasulullah untuk menghindari hadisul ifki yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, karena hal tersebut sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diturunkan dalam Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 18.